Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah video episode tambahan dari cerita haji 2024. Kali ini kita akan membahas tentang barang-barang atau kali ini kita akan mereview barang-barang yang merupakan kenang-kenangan atau memorial item istilahnya dari event Haji 2024 yang telah saya laksanakan. Barang-barang ini adalah barang-barang yang kita dapatkan secara gratis tanpa ada tambahan biaya, terlepas dari kita sudah membayar pelunasan BPIH. Jadi kita tidak perlu menambah biaya lain, kita sudah mendapat barang-barang berikut ini. Apa saja barang-barangnya? Kita simak video berikut ini. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini, saya mendapatkan kain batik haji 2024 yang terbaru, baru diluncurkan tahun 2024 ini, kemudian dijahitkan sendiri, jadi tidak menerima jadi modelnya. Yang penting berupa baju kalau laki-laki, kalau perempuan berupa tunik, biasanya seperti itu. Mau lengan panjang, lengan pendek sepertinya tidak masalah, tapi ada anjurannya, yaitu lengan panjang. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada koper besar, koper bagasi, yang isinya nanti ada barang-barang yang akan kita dudah sama-sama. Nanti ada koper kecilnya juga. Ini saya jadikan satu. Seperti apa isinya? Oh ya, untuk yang peci ini juga gratis. Saya dikasih oleh seorang pedagang di toko dekat hotel di Mekah. Nah, kita lihat di sini sudah ada banyak cerentel-cerentelannya. Ini adalah barcode dari Garuda Indonesia. Kemudian ini adalah label untuk menandakan warna rombongan kita. Rombongan saya adalah rombongan 4, ya. Jadi disuruh untuk menggunakan label warna coklat. Kemudian ini ada ya seperti itulah. Dan ini adalah ID jemaah haji untuk menandakan ini barang dari jemaah haji tersebut. Ada barcode-nya juga untuk mengetahui siapa pemiliknya, dan keterangan kesehatannya juga ada di situ kalau di scan. Nah, kita akan membuka. Oke, di sini kita mengeluarkan koper kecil. Oke, kita keluarkan dulu isi-isinya. Di sini adalah buku kenangan jamaah haji Kabupaten Jepara. Jadi di Kabupaten Jepara kita diberikan buku kenangan seperti ini yang berisi gambar-gambar atau data jamaah haji yang berangkat di tahun tersebut sesuai dengan kabupatennya. Kalau ini Kabupaten Jepara, saya kurang tahu kalau kabupaten yang lain, mungkin berbeda, wallahu a'lam. Yang jelas kalau di Jepara seperti ini. Berisi data jamaahnya, kemudian data keberangkatan, kepulangan, kemudian pembimbingnya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ada apa saja di dalam sini? Nah, berbarengan dengan diberikannya batik ini kita ambil di Bank BSI. Selain memberikan batik, Bank BSI juga memberikan tote bag seperti ini. Kemudian ada tas seperti ini, kita bisa gunakan ketika berangkat ke Arafah. Nah, ini sangat banyak digunakan. Oke. Kemudian ini adalah cover dari kopernya Garuda Indonesia. Nah, kemarin ketika kepulangan ini menjadi masalah karena diwajibkan untuk memakai cover Garuda Indonesia yang merah putih seperti ini. Sementara di rombongan saya yang dari Pati, mereka
juga diberikan cover dari kabupatennya, yaitu warna-warni, ada hijau, ada coklat, tergantung rombongannya. Nah, itu menjadi masalah ketika si Garuda Indonesia tidak menyetujui kalau ada koper lain, ada koper yang memakai cover lain selain merah putih ini. Lanjut, kemudian ini adalah tas yang berisi dulu adalah berisi P3K seperti masker, kemudian hand sanitizer, kemudian dan lain-lain lah, pokoknya plester dan lain-lain pokoknya. Kemudian ini ada semprotan air untuk ketika kita lagi keluar dari hotel ke masjid atau ke mana saja, itu udara sangat panas, jadi kita disarankan untuk selalu membasahi area kepala seperti itu agar tidak dehidrasi juga, atau bisa jadi botol minum. Nah, ini adalah plastik wrapping. Kalau ini saya bawa sendiri dari rumah untuk membungkus pakaian yang masuk ke koper agar lebih padat, lebih banyak yang masuk. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah plastik dari parfum Al-Musbah. Nah, ini saya beli karena lagi promo, murah juga dan worth it menurut saya. Harganya per 6 pieces itu harganya 48 real, atau satu piecesnya itu 8 real. Kalau dikurskan ke Indonesia mungkin sekitar 40.000, nggak sampai 40.000. Itu murah sekali dengan kualitas yang bagus pula. Kemudian ini adalah plastik tempat memberikan jajan-jajan untuk berbuka puasa, untuk iftar. Ketika kita menuju ke Masjidil Haram di waktu menjelang maghrib, itu ada pembagian iftar atau orang biasa menyebutnya halalan. Seperti ini. Masyru' asyiqayah warifadah atau apa? Liduyuful baitil haram. Kemudian ini juga bisa menjadi tas sebenarnya ini, tapi talinya putus. Nah, ini adalah wadah jajanan juga ya. Ini kayaknya masih ada bekas jajanan. Oh, ini ya, tisu. Tisu, alkohol perfume. Oke. Ini plastik untuk wadah sandal biasanya ketika ke Masjidil Haram di Madinah, juga untuk menempatkan sandal. Nah, ini logo Rakin. Rakin ini adalah masyarik atau panitia yang menyelenggarakan kebutuhan ibadah haji. Perusahaannya yang menyediakan tendanya, makanannya, dan lain sebagainya. Ini juga li khadamat al-hajjaj. Ini juga dari masyariknya, penyelenggara hajinya. Nah, seperti ini. Ini sama kayak tadi, ini dari Rakin. Kemudian ini plastik Bin Dawud. Nah, Bin Dawud adalah supermarket terbesar di Saudi sepertinya ya. Menurut saya sih. Setahu saya. Nah, ini juga mau memorial banget. Nah, kita sampai menyimpannya. Nah, ini adalah isi dari koper besar. Kita akan berpindah ke koper kecil setelah kita meringkesi ini dulu. Cepat saja. Nah, itu untuk koper besar. Untuk koper kecil, saya juga menaruh ini. Kenapa ini ada tali peluitnya berwarna kuning? Ini ada sebagai penanda. Kalau nanti koper kita dikumpulkan bersama dengan koper-koper yang lain, itu kita bisa langsung mengidentifikasi dengan cepat, itu koper saya, dengan tanda semacam ini. Juga bisa mungkin dengan tanda yang lainnya, terserah. Yang penting itu mencirikan khas dari koper Anda. Jangan sampai sama dengan cover yang lain. Karena kalau nanti tadi kan ada covernya, ada covernya.
Kemudian koper itu akan dijejer-jejer dengan koper jamaah yang lain yang pasti covernya akan sama semua. Sehingga butuh identitas khusus yang lainnya. Seperti itu. Kita buka untuk yang koper kecil. Nah, koper kecil ini juga ada covernya. Sama. Garuda Indonesia, Kemenak. Nah, isinya ini sudah saya ringkas di sini. Nah, ini adalah tas paspor atau tas cangklong yang selalu dibawa-bawa oleh jamaah haji. Seperti ini. Oke, akan kita lanjutkan. Ini adalah tas paspor. Tas paspor adalah tas cangklong seperti ini. Bisa dibawa-bawa kemanapun jamaah haji pergi. Kemudian isi dari tas ini salah satunya ini seperti tadi wadah iftar. Ini ketika di Madinah. Saya dapat ini di Madinah. Sajian roti-roti untuk berbuka puasa, ada yogurt, ada jus dan lain sebagainya. Nah, ini juga nota-nota dari bin Dawud. Ini apa? Lupa saya. Pokoknya ini nota-nota. Ini nota dari penjahit yang saya menjahitkan baju. Videonya juga ada. Kemudian apa lagi? Apa ini? Lupa. Pokoknya belanja-belanja. Ini nota lagi. Notanya saya singkirkan dulu aja ya. Kemudian ini juga, ini sebetulnya saya bawa peta ini. Ini sudah saya terima sejak saya umroh yang pertama kali tahun 2017. Tapi ini sudah banyak perubahan dari peta yang tahun 2017. Kemudian apalagi ini yang kecil-kecil. Ini adalah kartu apa ya? Kartu identitas hotel kalau nggak salah. Atau apa yang dari Rakin, dari Masyariknya. Kemudian ini kartu maktab, anggota maktab 97 saya. Jadi di maktab 97 itu terdiri dari beberapa kloter. Nah, Rakin ini adalah penyelenggaranya, PT-nya istilahnya, perusahaannya. Kemudian ini adalah kantong untuk batu digunakan untuk lempar jumroh. Jadi isinya ini adalah batu yang digunakan untuk lempar jumroh. Kayaknya masih ada batunya sampai sekarang. Masih sama batunya ya kayak kerikil di sini. Tuh putih-putih. Di kantong sponbun ini di dalamnya sebenarnya ada kantong plastik polymer seperti ini. Terus nanti dimasukkan, dibagikannya ini ketika di Arafah. Ini sama. Apalagi sih? Ini adalah kalungnya yang nusuk. Oh, kalung nusuk ini. Nah, ini dapat kartu nusuk. Kartu nusuk ini adalah identitas bahwa kita terdaftar sebagai haji yang resmi. Kita punya terdaftar visa haji. Jadi bukan visa selain visa haji. Nah, seperti itu. Ini merupakan katanya syarat masuknya untuk menjalani Armusna. Terus ini tadi adalah kartu kesehatan yang dibagikan oleh pemerintah Indonesia sama dengan identitas yang berada di kopernya tadi. Jadi kita ada 3 identitas di diri yang melekat ke jamaah, yang tergantung di koper kecil sama koper besar. Jadi ada 3. Ini dibagikan, yang ini kalung ini identitasnya ini dibagikan di embarkasi Solo. Kalau yang nusuk ini, kartu nusuk ini dibagikan hamin beberapa hari sebelum ke Arafah.
Kemudian ini kalung, entah apa, nggak tahu. Kemudian yang paling berkesan, nah ini adalah gelang monel ya, berisi terkait dengan nama, identitas jamaah haji lengkap. Nah, ini peraturannya harus dipakai terus selama kurang lebih 45 hari kita berada di Saudi Arabia, di Mekah dan Madinah. Tapi pada kenyataannya saya mencopot-copotnya ketika tidur karena nggak nyaman, ketika mandi juga. Jadi baru saya pakai ketika diperlukan atau ketika kita keluar dari hotel baru saya pakai. Tapi nggak apa-apa. Kemudian ini ada koin 2 real. Nah, kemudian ini ada kartu nama. Ini kartu nama laundry. Ya, laundry ketika di Madinah. Oke, sudah. Iki no tahu apa arti. Oh, Mekah Bus. dapat dapat stroke dari Mekah Bus juga. Oke, sudah. Sepertinya sudah habis apa yang menjadi kenang-kenangan. Oh iya, tambahan lagi sebenarnya ada satu item lagi, yaitu kaos dari salah satu perusahaan rokok. Nanti kita tampilkan gambarnya. Untuk yang laki-laki dikasih kaos, untuk yang perempuan itu dikasih jilbab besar. Itu kalau di Kabupaten Jepara. Kudus juga dikasih, Demak juga dikasih, Grobogan, Pati, atau dan sekitarnya lah. Itu dikasih oleh salah satu perusahaan rokok tersebut. Oke, dan ternyata masih ada barang yang belum saya sebutkan, yaitu diantaranya adalah kaos. Ini adalah kaos lengan panjang yang berasal dari sponsor Sukun ini, Jamaah Haji Jepara SOC. Ini untuk laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan dia dikasih jilbab besar. Nah, tulisannya seperti ini. Ada kantong depannya tadi. Ada kaos, kemudian yang selanjutnya kita sebelum berangkat juga dikasih ini. Ini bareng sama dengan kopernya. Kemudian sebelum berangkat kita juga dikasih full buku paket manasik seperti ini lengkap. Tapi kalau untuk orang-orang yang sepuh ini malah menjadi kendala karena terlalu banyak yang harus digenggam di bawah seperti ini. Saya juga tidak menggunakan ini. Yang lebih praktis masih ada. Kemudian setelah berangkat kepulangan kita dikasih piagam seperti ini dari Garuda Indonesia. Kemudian ketika di Bandara Madinah, ketika pulang kita juga dikasih mushaf Al-Quran cetakan Madinah seperti ini enak sekali, nyaman sekali. Ini sama kayak yang di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram Mekah. Ukurannya A4 ini ya. A5. Ya, seginilah pokoknya. Mungkin itu saja. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman yang belum haji atau belum umroh juga diberikan Allah kesempatan, diberikan kecukupan rizki agar bisa beribadah di Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.